Jangan putus asa. Ya. Rezeki sudah diatur walaupun kita diberondong oleh gempuran sapi beek dari luar negeri yang diimpor oleh pemerintah ataupun diimpor daging beku, insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Siap. Ya, kita harus Tetap bisa swasembada, swasembada, ternak untuk Indonesia yang lebih baik. Siap, amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Arjen Arbet ya teman-teman. Seperti biasa untuk hari ini, untuk sore ini kita akan membuat konten tentang peternakan ya teman-teman. Jadi ini kita lagi ada di GV Farm ya teman-teman. GV Farm ya, Global Inter Farm Indonesia, bersih sehat amanah mungkin untuk motonya. Nah ini kita lagi nanti kita akan mewawancari atau meliput untuk ownernya itu dengan Bapak Aris ya teman-teman. Dan saya juga tumben nih ngonten rapi karena memang habis kondangan ya, jadi kita mampir ke peternakan yang ada di Desa Paniisan atau Cibuntu, dekat Cibuntu, masih di Kabupaten Kuningan khususnya di Indonesia teman-teman. Sebelum kita lanjut ya, salam sapa terlebih dahulu kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video saya digampangkan rezeki dan selalu disehatkan selalu, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita akan lanjut, nanti kita akan mewawancarai, berdiskusi sama Bapak Aris selaku owner dari GV Farm ini. Lanjut teman-teman. Sip. Oke teman-teman, ini kita lihat untuk pemandangan domba itu. Jadi di sini di GV Farm itu ada sapi dan domba teman-teman. Ini kita lagi meliput di kandang sapinya Bapak Aris di GV Farm selaku ownernya. Nih ownernya lagi kasih makan sore hari teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Selamat datang. Ya. Alhamdulillah Pak. Ini dengan Pak Aris ya? Iya betul. Pak Aris, perkenalkan dulu di YouTube saya ya. Ini sih saya mudah-mudahan mengedukasi teman-teman untuk meliput di GV Farm ini. Sebelum mulai mungkin Bapak perkenalkan terlebih dahulu sama nomor teleponnya ketika nanti ada yang mau order atau bagi diskusi atau gimana. Siap. Pak Siap. Aris. Oke. Sekali lagi selamat datang di GV Farm. Terima kasih Pak. GV Farm adalah salah satu PT yang bergerak di bidang peternakan. Itu ada domba, ada sapi, dan nextnya itu ayam. Mantap. Nah saat ini kita ada di lokasi kandang sapi. Nah saya di sini sebagai pengelola. Saya di sini bertiga bersama teman-teman SMA untuk membuat perusahaan ini. Namun yang fokus di sini ya saya gitu. Siap. Sehari-hari juga lewat sini, mampir aja saya pasti ada di sini. Siap. Siap. Jadi setiap hari itu ada di sini. Jadi kita langsung aja Pak ya, kita ya sharing lah gitu. Boleh. Supaya mengedukasikan teman-teman yang menonton video ini. Karena seperti biasa saya juga nggak akan pernah lupa kepada teman-teman ketika kita mau belajar ternak itu mau kemana. Nah kalau misalkan saya meliput seperti ini kan, oh mungkin di GV Farm ada di daerah sini ada gitu Pak. Iya. Jadi nggak pernah akan lupa, setiap konten pasti saya juga mengucapkan seperti itu. Kadang gitu kan kalau ingat. Oke. Awal-awal berternak itu gimana sih Pak bisa tertarik sama peternakan khususnya dari sapi atau domba Pak? Ya awalnya sih saya ternak itu domba. Ya udah 7 tahun terakhir lah. Setiap saya ada pelatihan di beberapa universitas terkemuka, ada pelatihan pakan, pelatihan nutrisi, pelatihan cara kesehatan hewan, cara manajemen peternakan, itu saya selalu ikutin. Biasa dulu sih masih nyolong-nyolong waktu gitu. Tapi memang dari basic tuh memang peternakan atau gimana Pak? Dari awal? Malu basicnya ya. Basicnya tuh teknik sipil ya, kerja di leasing. Nah sekarang ngurusin sapi sama domba. Jauh banget ya perbandingan dari basicnya ya. Ngimpi pun enggak gitu. Luar biasa ya. Jadi memang awal-awalnya tuh iseng atau gimana Pak? Bukan iseng ya. Kebetulan jadi tertarik lah. Bapak mertua saya itu ternak domba. Yang nggak banyak gitu. Akhirnya dari situ kayaknya enak nih gitu. Karena mikirnya kan lebaran haji bisa panen kan gitu. Kayak kurbanan gitu Pak. Tapi ketika sudah berternak tidak semudah itu. Tidak sesederhana itu gitu loh. Betul. Memang awal-awalnya tuh senang dulu, tertarik. Mungkin Bapak belajar dulu dengan segi pakan. Dari apa Pak ya? Iya. Belajar dulu ya. Karena kalau misalkan kita memulai langsung jeger gitu kan, takutnya kita nggak tahu ilmunya,
tahu tuh rugi. Iya. Kalau Bapak kan mungkin udah belajar dulu nih dari segi pakan, dari segi kesehatan, dari segala apapun yang ke ahli-ahlinya lah gitu ya Pak ya. Ya, pada saat prakteknya tidak semudah yang karena materi pembelajaran tuh mudah lah gitu. Kalau praktek memang itu pengalaman yang luar biasa gitu. Pengalaman mahal apa ya, belajar mahal. Belajar mahal lah gitu. Karena kata apa namanya, ada yang mengatakan bahwasannya kita gagal untuk merencanakan, itu berarti kita sudah merencanakan kegagalan. Betul, gitu. betul. Dan itu inget gitu terus saja. Tapi ya tetap aja ketika kita pertama melangkah, rintangan tuh udah ada aja pasti Pak. Yang bikin kita ketika baru jalan kemudian ada yang mati gitu kan udah pikiran gitu loh. Tapi kalau dipikirin terus ya kita nggak maju-maju. Jadi berjalan seiringnya waktu, evaluasi terus. Ya. Dan apa yang kita rencanakan kan dulu kita perencanaannya, wah kita mau sapi itu adalah fattening, kita jual untuk lebaran Idul Adha. Ya. Ternyata yang namanya operasional itu kan bukan hanya satu bulan itu saja, 12 bulannya itu kita puasa gitu. Nah, akhirnya kita rubah untuk fattening, jualan daging. Ternyata jualan daging juga tidak semudah yang apa namanya, yang orang-orang pasar lah gitu. Karena apa? Kita diberondong dengan sapi BX, impor sapi BX, impor daging beku. Iya. Nah, kalau kita udah putus asa udah selesai nih gitu. Betul. Cuma kan kita ngakalin gimana? Ya itu, sekarang Givi Farm selain fattening juga menyediakan bakalan buat masyarakat sekitar. Menyediakan juga garam. Ada garam, kita menyediakan garam juga, ngadain molase, ngadain juga konsentrat. Jadi buat teman-teman peternak sekitar sini, alhamdulillah ada beberapa yang sudah terbuka gitu loh. Bahwasanya berternak itu mereka bilang sulit kan, harus ngarit banyak kan gitu. Padahal sesimpel itu Pak ya kalau beternak ya. Ya sesimpel dan apa ya? Ya tidak simpel juga gitu. Yang penting mau belajar, hati kitanya mau nerima, senang gitu dulu ya. Senang dulu, kemudian kita belajar. Sebab ketika orang yang sudah tradisional kita rubah untuk ngikutin apa, bukan ngikutin ya, nyontoh kita gitu. Betul, Pak. Itu sulit. Butuh waktu lah untuk apa namanya, memberikan pembelajaran ke mereka gitu loh. Yang penting kita sudah mencontohi, oh gini pakannya, gini kesehatannya untuk itu ya Pak ya. Iya, karena kan kesehatan itu penting, masih mending mencegah daripada mengobati. Betul Pak. Betul. Makanya kan orang taunya kan nanti kalau sakit baru diobatin. Itu sebenarnya salah. Artinya butuh yang namanya probiotik, butuh yang namanya mineral, butuh yang namanya vitamin, jamu, itu harus benar-benar kita apa namanya, siapkan gitu. Betul. Kalau nggak kita siapkan ya siap-siap kita untuk menerima sapi kita sakit. Berarti kalau untuk sistem di sini Pak ya, berarti kalau untuk sistem di sini berarti penggemukan untuk pembesaran dari si sapi. Ya. Tapi kalau untuk dombanya? Kalau untuk dombanya dulu niatnya seperti itu, kita pengen penggemukan. Berjalannya waktu ternyata fattening itu kita punya bakalan-bakalan yang apa namanya Garut saya sisihkan. Nah sekarang saya coba breeding. Alhamdulillah akibat perkawinan massal pada saat Lebaran Haji. Lebaran Haji kan saya punya dagangan jantan yang bagus-bagus ya. Nah itu tiap 3 hari sekali saya ganti. Saya sistem koloni aja. Saya ganti gitu. Jadi udah banyak anaknya juga. Alhamdulillah anak-anaknya ya lumayan lah daripada lumanyun kan gitu. Jadi memang terus belajar ya Pak Aris ini, terus belajar. Terus untuk yang kerja yang ada di sini itu berapa Pak ABK-nya Pak, anak kandangnya? Saat ini yang kerja 3 orang. 3 orang ya. Karena ngaritnya juga nggak jauh sih sebenarnya, di sekitar kandang saja. Jadi gitu. Pak Aris ini udah mempunyai bak pakan di sekitar kandangnya. Untuk segi rumputnya jenisnya apa aja Pak yang Bapak tanam ini di sini Pak? Awalnya sih ketika kita datangkan ini juga saya merasa salah juga gitu. Bang pakan saya nggak saya siapkan ini, baru nanem sudah datengin ternaknya gitu. Akhirnya tetap kita harus masih beli keluar dan kosnya kan luar biasa. Betul Pak. Nah kalau saat ini alhamdulillah rumput-rumput yang kita tanam di sini tuh ada Zanzibar, Gama Umame, Pakcong, Biovitas, Odot, sama Red Nepir. Wow, 6 jenis yang Bapak. Tadi juga saya ngelihat di lahannya tuh aneh-aneh. Ada yang warna, ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Ada rumput yang dibedakin, apa namanya?
tadi teh jam Zanzibar. Tadi edukasi juga nih ya soal Yang pengalaman. warnanya merah, red Napir. nepir. Iya, Kalau iya. odot ya yang kecil, nggak pendek. bisa gede kan Betul, gitu. betul. Itu banyak ternyata teman-teman nanti bisa belajar lah di Givi Farm. Kalau misalkan belajar tentang dari rumput boleh beli rumput. di sini Pak ya? Boleh. Boleh ya. Jadi bibitnya ketika teman-teman beli bibit di mana ya khususnya di Kabupaten Kuningan. Ternyata di Givi Farm juga ada. Oh iya Pak, untuk alamat dari Givi Farm itu di mana Pak? Kita berada di perkebunannya miliknya PT Geger Halang di Blok Perkebunan Pada Cukup, Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Tuh, teman-teman. Jadi masih di Kuningan. Pokoknya ternyata banyak peternak-peternak yang ada di Kabupaten Kuningan, Pak. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau berwisata ke Desa Wisata Cibuntu, silahkan mampir. Ya, banyak ya Cibuntu, banyak wisata ya. Silahkan mampir ke Givi Farm. Pemandangannya sih kalau pas lagi nggak mendung begini, Gunung Ciremainya nampak jelas. Betul, gitu. betul. Dari sebelah barat Pak ya. Iya. Ini juga kelihatan Pak. Ini masih. Ya, cuma kan kalau mendung begini pucuknya tuh nggak kelihatan. betul, betul, betul. Jadi sangat luar biasa ya untuk Givi Farm ini. Jadi selalu evaluasi tentang segi pakan, tentang segi kesehatan dari domba, tentang segi market khususnya Pak ya. Karena memang untuk beternak itu memang maksudnya ke market-market juga ya Pak ya. Dan marketnya juga macam-macam. Sapi yang kita sediakan juga macam-macam nih jenisnya. Ini Siap. ada yang jenis pegon nih. Apa ini Pak jenisnya pegon, Pak? pegon ini. Pegon. Pegon. Ini limosin. Oh limosin. Oh limosin kayak gini Pak ya? Limosin itu semua coklat. Oh, ini limosin. Nah, ini PO. Berarti ada berapa jenis Pak di sini Pak? Di sini Sapinya. ada 4 jenis. Oh 4 jenis. PO, PO, limosin, limosin, terus ini pegon, dan Pegon. yang kecil ini namanya simental. oh simental. Simental itu kepalanya putih, kakinya putih. Oh gitu. Untuk jenis dari sini Pak ya. Ini juga. Kalau ini limosin, cuma ada putihnya begini. Ini namanya limosin cross. Oh crossingan ya. Crossingan. Nah, Mantap. Ini berarti kalau untuk bakalan dari penggemukan tuh semua jantan Pak ya? jantan. Kebetulan kita masih belum berani untuk ngambil Betina. betinaan. Nanti insya Allah sih mudah-mudahan yang ini, yang kosong ini akan kita isi sapi perah, Pak. Wah mantap. Jadi Yang sapi perah. Mau susu nanti mudah-mudahan Siap. kita bisa Siap. menyediakan. Jadi di sini. emang untuk lahannya tuh luas. Ada luas lahan tuh di sini berapa Pak? Ya sekitar 4 sampai 5 hektar lah. 4 sampai 5 hektar teman-teman untuk luas yang ada di Givi Farm. Jadi teman-teman yang mau kunjungi sini boleh segi mau belajar tuh bisa ke Bapak Aris ya. Sebenarnya bukan belajar, kita sharing. aja. Iya. Sama sih Pak karena Karena kita baru setahun. tapi udah luar biasa karena selalu evaluasi untuk peternakan ini Pak. Jadi saya lihat juga gemuk-gemuk lah. Nah terus dari segi pakan Pak, untuk pemberian pakannya tuh gimana Pak? Dari segi domba maupun dari sapi? Sebenarnya kalau rumen, ya domba rumen, sini juga rumen. Betul, Nansia, sama-sama rumen, Pak. sama-sama. Kita itu ngasih pakannya pagi dan sore. Pagi Sehari 2 kali. sehari 2 kali. Pagi-pagi kita kasih konsentrat. Ya. Kemudian setelah konsentrat habis, baru kita kasih hijauan. Oh, jadi nggak dicampurkan Pak ya? Jadi Enggak. konsentrat terlebih dahulu, Konsentrat baru terlebih dahulu, dikasihkan baru kasih si seratnya si rumput ini. seratnya gitu. Oh, gitu. Di Sama. domba juga sama. Sama. Persis. Bahkan konsentratnya pun yang dikasihkan juga sama. Oh, Rumputnya pun juga sama. mantap. Jadi nggak, ya udah berkesinambungan lah antara sapi sama domba nih. Pak Aris sudah keren. Ya karena kan sama-sama rumenansia. Betul. Berarti nanti nih untuk bakalan dari Idul Kurban Pak? Jadi ini bakalan ini kita sediakan buat peternak-peternak sekitar yang butuh bakalan, kita sediakan nih. Kemarin di sini ada beberapa sudah laku. Jadi yang butuh-butuh bakalan nggak harus cari ke Jawa, kita sudah sediakan di sini. Betul. Jadi total populasi yang ada di sini sapinya berapa Pak? Kalau kapasitas kandang sampai ujung itu 50. Oh 50. Kalau yang di sini ini 26. 26 Bang. 26, yang ini bakalan ya. Nah, ini kalau yang ini udah siap nih nanti Idul Fitri. Oh Idul Fitri. Idul Fitri kita jual daging. Oh. Jual daging, yang mau tinggal datang ke sini, nanti kita buka PO di Instagram kita Givi Farm. Oh Givi Farm. Oke, siap Pak. Berarti Biasanya H-2. Oh H-2. H-2 Idul Fitri kita motong. Insya Allah pakai sapi-sapi yang ada di sini. Siap. Hasil pengemukan kita. Tapi bisa nggak Pak kalau misalkan sebulan atau mungkin sebulan mau lebaran, PO dulu gitu Pak, nanti buat Biasanya di kita- kampungan gitu. Biasanya kita buka itu di Instagram itu kita udah mulai
open PO nih. Oh, Nah, ada waktunya Pak ada ya? waktunya biasanya 1 bulan. Oh gitu. Siap. Karena kan itu menentukan berapa ekor yang harus kita potong nantinya. Ini jenis apa nih Pak? Hitam gini Pak? Pegon. Pegon itu pegon. ternyata tidak semua yang namanya limosin besar ya. Nah, pegon pun besar. Wow. Ini pegon yang sedang, ini limosin yang sedang, ini limosin yang sedang. Nah, di sini ada nih. Ini limosin yang di atas 700 kilo. Wow. Ini. Hey son. Ini nurut. Wow. Ini limosin Pak? Iya, ini pegon. Ini pegon merah. Ada juga pegon hitam. Oh ini gede nih. Ini bobot berapa Pak kira-kira? Ini udah 700 up. Wow. 700. Nih ada sapi lokal juga. Ini sapi lokal juga gede banget Pak. PO, peranakan ongol. Nah, ini yang orang bilang mah sapi-sapi orang India ya. Iya. Ini udah 650-an. Wow. Nah, ini nih tiap pagi sore Jadi memang harus dibersihin harus kesehatannya gitu, Pak, ya? disemprot lantainya pagi sore. Luar biasa. Jadi memang harus intent ketika memang kita memelihara si sapi ya, Pak ya. Nah, minum juga sama antara domba sama sapi. Harus Dia diganti. minumnya harus standby. Oh. Ini kalau disedot ngisi, disedot ngisi. Oh, karena memang udah ini. Udah ini kita bikin otomatis ini. Nah. Di domba juga sama seperti ini. Jadi orang berpikir bahwa atau peternak berpikir bahwa sapi domba nggak perlu minum itu salah. Salah. Karena memang membutuhkan cairan. Karena juga membutuhkan ya. cairan. Sebagian besar. Ngajak gelut terus ini nih. Yang ini memang galak tuh. Sebagian besar komponen di tubuh kita maupun di tubuhnya ternak itu Hampir adalah sama air. ya. Iya, betul. Nggak beda jauh sama. Ini kalau makan diganggu begini nih. Nggak diganggu pun sama. Ya. Terus Pak, masalah dari segi pakan, ketika memang ngarit tuh berapa hari sekali Pak untuk kebutuhan dari si domba sama si sapi ini Pak? Ya kalau ngarit, karena kita lahannya di sini, kita pakai rumputnya juga, alhamdulillah rumput yang tingginya bisa sampai 4 meter. Ini itu 3 hari sekali. Nah ini nih rumputnya nih. Nih. Ini rumput. Ini jenisnya Gama Umami. Gama Umami nih. Apa berarti teman-teman? Gama Umami nih. Gama Umami ini teman-teman. Tuh, 4 meter. Jadi ketika memang kita mau beternak, memang harus menyediakan bak pakan terlebih dahulu. Betul. Khususnya nih Gama Umami bagus Pak. Saya tertarik nih sama Gama Umami itu. Panjangnya. Ini berapa hari Pak dipanen? Ini panen itu nutrisi tercukup itu tuh antara 35 sampai 50 hari. Oh, 35. Paling lambat tuh 50 hari. Kalau udah 50 hari, 50 hari, ininya nanti keras batangnya. oh, iya. Jadi lebih tinggi lagi Pak ya kalau misalkan udah lebih dari 50 lebih hari tinggi, tapi ininya keras nanti kita kebuang. Kecuali kalau punya mesin chopper ya, bebas lah. Betul. Gitu. Tinggi banget 4 meter guys. Terus ada pakai konsentrat tadi Pak ya? Pakai konsentrat, kita sapi domba sama pakai konsentrat, pakai pelet nih. Ini peletnya. Oh nih, teman-teman bisa lihat pakai pelet atau konsentrat. Ini peletnya nih. Oh, peletnya kayak gini. Ini peletnya nih. Oh, tuh, ini peletnya. Iya. Tapi nggak banyak kok. Wangi tapi Pak. Wangi. Ya dibandingkan dengan ketek kita sih wangian ini. Luar biasa. Ini apa Pak? Ini nih bungkil sawit sama ini. Oh, sama. Tapi ini dalam bentuk pelet itu masih asli. Oh gitu Pak. Sama baunya kayak ada kayak apa galendo ya? Iya. Enak wanginya Pak. Konsentratnya ada di sana sih. Konsentratnya ya? Oh ini konsentratnya. Ini konsentratnya nih. Ini dibiarkan besok pagi itu udah bersih kinclong. Jadi memang cukup ya segini ya. Ketika kita kasih makannya nggak segini satu ekor ini takarannya 1 hari adalah 1% dari berat badan. Oh. Ini berat badannya 670. Berarti 600. Dia 6,7 kilo konsentrat. 1 hari. 1 hari. Jadi dibagi 2. Paginya 3,3, sorenya 3,4. Luar biasa teman-teman. Baru 1 tahun tapi memang udah tahu dari pemberian pakan dari segi konsentrat. Ini hanya untuk mempertahankan berat badannya. Kalau mau gemukkan itu harus 2% dari berat badan. Oh, gitu. Gitu. Luar biasa. Wah, sangat luas ilmunya untuk peternakan teman-teman. Luar biasa lah. Ini jenis limosin ya. Limosin ya.
Boleh teman-teman nanti yang mau order ketika memang sebentar lagi kan mau Idul Fitri ya. Kurban lah, Idul Kurban nanti boleh. Idul Fitri, Idul Kurban. Idul Fitri kita menyediakan daging, Idul Kurban kita menyediakan hewan untuk kurbannya. Nah, mungkin nanti sebutin aja Pak, punten dari nomor teleponnya, nanti ketika memang teman-teman tertarik bisa hubungi Bapak. Gitu. Boleh dihubungi di saya, Siap. Aris Nurwanto 081 395 525 566. Siap. 081 395 525 566. Siap. Nanti deh agak saya lampirin lah di mana di sini ya? Di sini. Gitu. Oh, paling gitu aja. Okay. Sangat nanti tadi udah main juga ke kandang, jadi agak lumayan jauh juga tadi, Pak. Ya. Jadi nanti kita tampilkan aja si dombanya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Intinya ini kita lagi main di peternakan domba sama sapi. Ya, kita liput di sapinya ini gitu, teman-teman. Pak, terima kasih banyak telah memberikan atau kesempatan saya mengedukasikan ke teman-teman tentang masalah peternakan domba yang ada di GIVI Farm. Terima kasih juga, disambutannya baik Bapak Aris ini. Mudah-mudahan kita selalu menjaga silaturahmi Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu, dan sehat selalu, digampangkan rezekinya, amin. Iya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih Pak Aris. Oke, makasih. Siap. Buat teman-teman semua yang mau main ke sini sangat terbuka. Hubungin dulu nomor yang tadi. Ya. Barangkali saya lagi di luar kandang, akan segera meluncur ke sini kalau teman-teman mau main ke sini. Siap, gitu. Terima kasih Pak Aris. Ini sangat mengedukasikan ke masyarakat, termasuk saya juga sangat terbantu keilmuannya lah di dalam dunia peternakan domba ya teman-teman. Oke, salam juga kepada tukang ngarit Indonesia, karena memang tukang ngarit adalah ketahanan pangan untuk peternak domba dan sapi sekarang. Oke, jangan putus asa. Ya. Rezeki sudah diatur, walaupun kita diberondong oleh gempuran sapi beek dari luar negeri yang diimpor oleh pemerintah ataupun diimpor daging beku, insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Siap. Ya, kita harus tetap bisa swasembada ternak untuk Indonesia yang lebih baik. Siap, amin. Oke teman-teman, sekian dari saya, dari Arjun Arbet dan Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.